saya sedang berpuasa saya sedang berpuasa sunnah hari Kamis. Siangnya saya mengikuti satu acara. Di acara tersebut saya disuguhkan makanan, snack kotak. Karena saya berpuasa, maka saya bawa pulang snack tersebut. Sesampainya di rumah, saya buka kotak snack tersebut. Masya Allah. Ternyata isinya makanan yang mudah basi. Niat saya ingin dimakan saat berbuka. Namun jika begitu tidak akan termakan karena basi nantinya. Terfikir bahwa hal tersebut adalah hal mubadzir. Pertanyaan, mana yang mesti saya lakukan? Meneruskan puasa atau menghindari sifat mubadzir? Luar biasa. Masya Allah. Ya. Sekian Ustaz. Semoga Ustaz sudah diberkahi usianya. Amin. Jazakumullah khair. Baik. Sudah berapa lama antum bertanya ini? Makanannya sudah lewat barangkali. Ini unik sebetulnya pertanyaan ini. Ya, sudah tahu puasa sempat-sempatnya dibuka gitu kan? Ya. Teman-teman sekalian, ada sebetulnya dua hal yang bisa kita coba satukan dalam pengertian ini. Pertama tentang hukum puasa. Kamis disampaikan itu sunnah hukumnya. Seperti kita ketahui bersama, ya, di luar puasa Ramadan, di luar puasa nazar, maka itu umumnya sifatnya sunnah. Senin, Kamis, kemudian ada puasa Daud, puasa Ayyamul Bid dan seterusnya. Nah, sekarang sunnah ini ketika kita jalani bertemu dengan anjuran lainnya, memenuhi undangan. Baik, dalam hal memenuhi undangan, itu statusnya hukumnya itu di atas sunnah. Bahkan disebut hak seorang muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim pada yang lainnya itu ada 6. Di antaranya fa'idha du'ya biha ajaba. Kalau diundang, dan undangan itu baik. Tidak setiap undangan kemudian kita mesti datangi. Ya, undangan di sini terkait dengan keislaman. Maka disebut hakul muslim, hak seorang muslim. Di antara hak seorang muslim mendapatkan hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat hak dalam Al-Qur'an itu sering dilekatkan dengan Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Misal, temukan di Quran surah kedua ayat 149 misalnya. Al-haqqu min rabbika, semua yang hak dari Rabbmu. Jadi kalau Anda temukan kalimat hak, maka itu kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebenaran umum yang tidak mutlak disebut sidqun namanya, as-sidqu. Makanya dalam ilmu balaghah, sidqu itu disebut ma yahtamilu sidqi wal kadhib. Khabar ma yahtamilu sidqi wal kadhib. Setiap berita yang masih mengandung kemungkinan benar dan salah, itu tidak disebut dengan hak. Tapi setiap yang pasti benarnya, tidak mungkin keliru, disebut dengan hak namanya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Semua sifat hak dalam Al-Quran, itu dikembalikan kepada Allah. Makanya ketika semua muslim bersikap dan menggunakan kalimat hak, maka sikapnya tidak keluar dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Antum jalan misalnya, apakah dalam jalan ada hukum Allah di situ? Jika ada, ikuti itu, karena itu yang paling hak. Itu paling benar. Kata Quran surah ke-31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Firmannya dari Allah, maka itu yang paling benar. Antum jangan jalan sombong. Mau pakai kendaraan, mau tidak, jangan sombong, selesai. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah 24 ayat 30. Katakan pada pria beriman, matanya hanya lihat yang baik-baik, yang Allah perkenankan. Yang tidak diperkenankan, jangan lihat, itu hak. Jadi begitu antum jaga yang hak, maka Allah akan menjaga antum. In tansurullaha yansurkum. Jadi ketika antum jaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan jaga antum dalam kehidupan. Di maslahat mengikuti hukum Allah, itu faedahnya kembali kepada kita. Allah nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang undangan itu dimasukkan dalam hak setiap muslim, kalimatnya menggunakan bentuk hakul muslim, hak seorang muslim. Idza du'iya biha ajaba, kalau diundang datang. Undangan bagaimana? Undangan yang masuk dalam kategori hak hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau undangan-undangan maksiat, dilarang hukumnya datang. Ayo, besok datang ya. Kemana? Mabuk, nggak mau memenuhi undangan, wajib hukumnya. Tidak. Itu cara berpikir yang keliru di situ. Paham ya? Jadi yang boleh kita kemudian datangi adalah undangan-undangan yang tidak keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu disebut dengan hakul muslim, hak seorang muslim untuk mendapatinya. Baik, saya ilustrasikan begini. Mana yang paling antum senangi, hak atau kewajiban? Oh, cepat saja, kalau tidak tahu katakan. Nah, itu paling gampang ya. Baik. Gini, antum yang senang bekerja atau senang menerima gaji? Itu paling gampangnya itu ya. Baik. Pekerjaan antum disebut kewajiban. Penerimaan antum terhadap gaji disebut hak di situ. Jelas ya?
Perusahaan antum punya hak menerima pekerjaan antum. Perusahaan antum punya kewajiban mengeluarkan gaji untuk antum. Bagi antum, senang mana? Terima hak atau mengerjakan kewajiban? Terima hak. Masya Allah. Ayo kerja besok jam 7. Ya, kerja lagi. Besok gajian jam 6. Alhamdulillah. Jam 5 sudah siap-siap. Jadi kecenderungan orang mengejar hak itu lebih kuat dibandingkan mengejar kewajiban. Nah, kata Nabi, itu memenuhi undangan, Anda mesti merespon seperti Anda ingin menerima hak. Itu hak Anda sebetulnya. Seperti Anda cepat ingin menerima gaji, maka cepatlah respon seruan itu sepanjang ada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menempatkan hukum memenuhi undangan itu lebih di atas sunnah biasa. Jika tidak ada uzur-uzur yang penting, maka datangi itu. Menjawab salam, menjawab orang bersin dan sebagainya. Ya, bersalam itu sunnah, tapi menjawab salam wajib hukumnya. Paham seperti dia? Tayyib. Maka dalam kondisi ini teman-teman sekalian, berkumpullah dalam nuansa fikih prioritas, al-fiqhul aulawiyah. Fiqhul aulawiyah, fikih prioritas, mana yang paling utama? Jika berkumpul satu sunnah, bertemu dengan sunnah yang lainnya, maka lihat mana tingkatan yang paling tinggi di antaranya. Ternyata memenuhi undangan, itu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan meneruskan puasa sunnah. Ya, apa di antaranya? Misal, kita lihat pertemuan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan ini tercantum dalam hadis riwayat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Antum nanti temukan di Babul Ikhlas dari 1896 hadis beliau kisahkan kisah ini. Apa di antaranya? Teman-teman sekalian, satu kali Salman Al-Farisi itu saling berkunjung dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Darda sedang puasa. Kedatangan Salman. Ya, Salman pun puasa. Ini yang paling menarik. Lihat baik-baik. Salman puasa, Abu Darda puasa. Datang Salman berkunjung ke rumah Abu Darda radhiyallahu taala anhuma untuk keduanya. Tayyib, karena itu di hari sunnah dua-duanya puasa datang. Ketika Salman datang, bukankah sunnah menyambut tamu menyediakan makanan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Cara memuliakan tamu, hidangkan makanan. Bahkan itu disebutkan sunnah-sunnah Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan, padahal tamunya datang di pertengahan malam. Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30. Paling kanan dari tengah ke bawah. Hal ataka hadits dhaif Ibrahim al-mukramin? Sudahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam tapi tetap dimuliakan oleh beliau? Anda bayangkan, kalau bukan perintah Allah, mustahil Nabi Ibrahim menerima tamu itu. Tapi karena itu perintah dari Allah, bukan karena tamunya, karena Allah perintahkan. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan dilihat. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika malam-malam ketuk pintu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Gampang teman-teman, maaf ya, antum tengah malam jam 2 tuh, dari luar, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan 1-2 orang, agak banyak, dibuka nggak? Karena kita melihat dengan persepsi kita. Tapi kalau kita lihat dengan persepsi iman, minimal jawab salam. Muliakan tamu, waalaikumsalam, intip dari luar, begitu diintip, Masya Allah, jubah putih, rambut agak panjang, assalamualaikum, tengah malam, dibuka nggak? Taib. Itu kalau urusan manusia kita pikirkan, tapi karena sunnah ini hadir, dan ini bagian dari perintah Nabi kita, maka Masya Allah Nabi Ibrahim tidak banyak kata, dibuka, waalaikumsalam, qala salam, qaumun munkarun. Ini orang saya belum pernah lihat, orang asing. Kalau orang asing berarti capek. Kalau capek tidak banyak harus ditanya dan komentari. Silahkan istirahat. Apa yang kemudian yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Datanglah kepada istri beliau. Masya Allah bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Tidak ada kemudian sisa-sisa makanan, yang ada lembu anak sapi. Itu masih sempat bikin gulai, Pak. Sembelih dulu malam-malam hari. Sembelih, bikin gulai, kemudian setelah itu dihidangkan kepada tamunya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Didekatkan kepada mereka, silahkan makan. Masya Allah, memuliakan tamu. Cuman situasi agak beda. Tamunya nggak mau ngambil makanan. Ibrahim duduk alaihissalam, yang lain tamu duduk, ketika dihidangkan makanan nggak mau ngambil. Dilihat dari atas ke bawah, kaki nggak napak ke lantai. Tengah malam, ya. Nanti kisahnya saya teruskan lagi nanti supaya tidak terlampau panjang. Kembalikan ke sini, di sunnah memuliakan tamu itu, Anda jangan lihat hari apa tamu datang, tapi Anda harus cari peluang pahala. Hidangkan makanan, tampilkan kepadanya. Abu Darda menghidangkan makanan, dihadirkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk Salman, untuk Abu Darda. Datang kemudian, apa yang terjadi? Salman tahu kebiasaan sahabatnya.
Karena keduanya dipersatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa era kenabian dan sahabat itu. Saya tahu Abu Darda puasa. Saya disuruh makan, dia nggak buka. Tapi kata Salman, ayo kita makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya nggak akan makan sampai kamu buka. Tapi, Masya Allah. Beliau tahu, saya puasa. Disuguhi makanan, sunnah saya buka. Tapi masa saya makan di depan kawan saya? Saya makan sendirian, diajak ngobrol, dia nggak makan. Dan itu juga melahirkan suasana yang tidak nyaman. Ayo, nggak enak juga gitu kan? Taib. Maka ketika itu hadir, bukankah amal dihitung berdasarkan niatnya? Innamal a'malu binniat. Ketika ada dua prioritas itu, maka apa yang terjadi? Abu Darda pun membatalkan puasanya, keduanya makan bersama. Nah, teman-teman sekalian, dalam kondisi seperti ini, jika memang ada undangan datang, Anda terpanggil itu sedang puasa, nggak apa-apa Anda batalkan. Anda batalkan puasa sunnahnya, kemudian Anda nikmati hidangannya. Dan jangan buat orang sampai tahu Anda sedang puasa. Sembunyikan amalan Anda. Dan itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Kalau memang tidak harus makan, Anda simpan kemudian. Masya Allah, nggak makan Pak? Insya Allah saya belum lapar, nanti saya makannya. Puasa ya Pak? Ah, yang puasa banyak, kalau saya nanti aja makannya. Itu aja. Jadi ketika Anda sembunyikan amalan Anda, itu indah teman-teman sekalian. Itu indah. Jadi Anda boleh kemudian buka pada saat itu, bergaul dengan yang lainnya, tapi tetap puasa Anda hanya Anda yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak usah bikin status. Sebetulnya saya puasa sih, cuma Masya Allah. Itu bukan solusi itu. Ya. Baik. Nah sekarang, kasusnya makanan dibawa. Kemudian Anda berkehendak untuk memakannya. Dalam kondisi itu pada saat buka makanan mudah basi. Silakan. Barangkali pilihan pertama. Allah titipkan makanan itu lewat tangan Anda supaya Anda punya pahala lebih untuk diberikan pada orang lain. Kalau Anda ingin teruskan puasanya. Kalau Anda ingin teruskan. Anda kasusnya bawa ke rumah, dapatkan makanan itu, bukankah depan rumah Anda ada tetangga? Bukankah samping Anda ada kerabat? Anda boleh berikan. Jika Anda kemudian mendapati itu, barangkali Allah titipkan lewat tangan Anda supaya diberikan pada yang lain. Tapi kasusnya kalau Anda cuma sendirian, datang sendirian, belum ingin berbagi, Anda ingin menikmati, tandanya Anda lapar pada saat itu. Udah. Ya, Anda berbuka, Anda makan makanannya, Anda dapat pahala puasa, dan insya Allah tidak menyia-nyiakan nasi yang sudah hadir di hadapan Anda, insya Allah. Baik. Ustaz, bagaimana kalau undangannya 1 jam lagi sebelum buka? Masya Allah, jam 5 ngundang ya. Nah, itu suasana berbeda.